Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam. Semoga kita semua tetap sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, saya mengajak kita sekalian untuk sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena sepanjang hari lamanya Engkau berkenan menuntun dan memberkati kami, sehingga kami mampu bekerja, melakukan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih atas kesempatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti dan mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara, tema renungan kita pada malam ini ialah Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sehubungan dengan tema tersebut, mari kita membaca Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 37. Firman Tuhan demikian. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepada aku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema tersebut diambil dari jawaban Yesus kepada Pilatus dalam ayat 36. Kata-kata Yesus tersebut mau menjelaskan bahwa kerajaan Allah berbeda jauh sekali dengan kerajaan dunia ini. Perbedaannya bisa diandaikan sebagai perbedaan antara yang putih dan yang hitam. Ayat 37, Yesus menjelaskan tentang maksud kedatangannya ke dalam dunia, yaitu untuk menyaksikan dan memproklamirkan kerajaan Allah yang dia sebut sebagai kebenaran. Apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah dibentuk oleh Allah sendiri. Pemerintahan dan wilayah kekuasaannya tak terbatas. Ia menembus ruang dan waktu.
Ia menembus batas-batas negara, ras dan budaya. Penduduknya terdiri atas orang-orang yang telah bertobat dan dibenarkan oleh Allah. Perluasan wilayahnya bukan karena kekuatan angkatan perang atau kecanggihan alat-alat perang, melainkan karena kasih dan kedamaian yang dipancarkan oleh setiap warganya. Kasih dan damai sejahtera adalah warna perilaku hidup warganya. Karena itu kerajaan Allah disebut pula kerajaan damai sejahtera atau Shalom. Apakah kerajaan dunia? Kerajaan dunia dibentuk oleh manusia yang haus kekuasaan. Ia bersifat sementara. Wilayah kekuasaannya amat terbatas. Penguasanya silih berganti, saling menaklukkan dan membinasakan, yang melahirkan penguasa-penguasa baru yang sombong dan kejam. Penguasanya memerintah dengan kejam atau tangan besi. Dengan penjelasan tersebut, pertanyaan ialah, di manakah posisi Bapak, Ibu, dan saudara dan saya? Apakah kita warga kerajaan Allah atau warga kerajaan dunia? Kalau sudah menjadi warga kerajaan Allah, apa buktinya? Ataukah kita masih warga kerajaan dunia karena masih di dalam dunia? Bapak, Ibu, saudara, memang kita masih di dalam dunia, tetapi kita adalah warga kerajaan Allah. Buktinya, Yesus telah datang ke dalam dunia mengorbankan dirinya, agar kita yang percaya kepadanya ditebus dan masuk menjadi warga kerajaannya. Tidak hanya itu, Allah berkenan pula mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Luar biasa. Manusia berdosa diampuni, lalu diangkat menjadi anak-anak Allah. Inilah anugerah terbesar dan tak ternilai harganya. Namun Bapak, Ibu, saudara, ada konsekuensinya. Konsekuensi menjadi warga kerajaan Allah ialah kita harus hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu hidup dalam kekudusan. Tuhan bersabda, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Imamat 19 ayat 2. Cara hidup yang lama, yang kotor, yang tercemar dengan dosa, tidak boleh dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus hidup dalam cara hidup yang baru. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada peralihan status dari kerajaan dunia yang sifatnya sementara dan penuh dengan dosa ke kerajaan Allah yang kekal, penuh kasih dan bebas dari dosa. Adalah wajar dan harus kita syukuri
peralihan ini. Tetapi tidak cukup hanya bersyukur. Ada tugas, ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Kita diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini untuk memberitakan kerajaan Allah. Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Domba, binatang yang tak berdaya dan lemah. Serigala, binatang buas yang siap menerkam domba. Domba, simbol ketulusan, kelemah lembutan, keluguan, dan kejujuran, melambangkan hakikat kerajaan Allah yang penuh kasih dan kedamaian. Serigala melambangkan kerajaan dunia yang kejam, yang memakai kekerasan untuk menaklukkan lawan-lawannya. Kita, gereja, sebagai persekutuan orang percaya, diutus dan ditempatkan oleh Tuhan di dalam dunia untuk memberitakan kerajaan Allah. Dunia yang jahat, keras dan kejam. Di dalam dunia yang jahat itulah kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kita bekerja dan berjuang untuk membela, mempertahankan dan mengembangkan kerajaan Allah. Menyadari akan keberadaan kita di dalam dunia seperti ini, maka Tuhan bersabda, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan tersebut adalah jaminan bagi kita semua. Tuhan tidak hanya menyuruh umatnya untuk berjuang, tetapi Dia juga memberi perlengkapan dan kekuatan. Memberitakan kerajaan Allah harus dimulai dari diri sendiri, dari keluarga kita, dari gereja kita. Bapak, Ibu, Saudara, hampir setiap saat kita berdoa, "Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu." Ini adalah doa, permohonan kepada Tuhan. Kita ingin agar nama Tuhan yang kita kuduskan, agar nama Tuhan yang menjadi Raja, penguasa dalam hidup kita. Kita ingin agar kehendak Tuhan yang berlaku. Saya berharap doa tersebut kita pahami dan kita hayati dengan baik. Maknanya, jangan sampai doa tersebut hanya untuk dihafal sebagai pelengkap doa syafaat. Doa Bapa kami itu dasar semua doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Semua yang kita butuhkan
sebagai warga kerajaan Allah sudah tercakup dalam doa tersebut. Persoalannya ialah, apakah kita jujur dengan doa Bapa kami? Banyak orang Kristen berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tetapi, bukan Tuhan yang menjadi raja, bukan Tuhan yang berkuasa, bukan kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup mereka. Mereka sendiri yang menjadi raja dan penguasa dalam hidup mereka. Kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya kita belum menjadi warga kerajaan Allah yang bertanggung jawab. Padahal Rasul Petrus berpesan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab dari kamu kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Pertama Petrus pasal 3 ayat 15. Bapak, Ibu, Saudara, menjadi warga kerajaan Allah memang tidak mudah. Penuh kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Coba telusuri perjalanan hidup Yesus. Mulai dari lahirnya sampai matinya di kayu salib. Hidupnya dipenuhi oleh penderitaan lahir dan batin. Padahal ia datang untuk memproklamirkan kerajaan Allah. Ia datang untuk menawarkan keselamatan yang kekal. Rupanya sebagai warga kerajaan Allah, kita harus mengalami proses penderitaan itu, supaya kita teruji sehingga layak memerintah bersama Yesus. Dibutuhkan iman yang teguh, pengharapan yang kuat, dan kesetiaan untuk merawat dan menghidupi status kita sebagai warga kerajaan Allah. Simak pesan Tuhan Yesus. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebelum kita beristirahat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan dan perkenan-Mu kepada kami pada malam ini, sehingga kami dapat mendengar dan merenungkan firman. Firman yang mengajar kami untuk tetap setia hidup sebagai warga kerajaan-Mu. Banyak kesulitan, tantangan, dan penderitaan yang sering menggoyahkan iman kami, yang sering menghalangi kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Kuatkanlah kami dan lindungilah kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang malam ini. Lindungilah dan peliharakan kami, agar kami tetap sehat dan aman. Lindungi dan peliharakan juga seluruh rumpun keluarga kami. Karuniakan hikmat-Mu kepada pemerintah kami, agar dapat memerintah dengan baik dan benar.
Berkati segala upaya pemerintah kami untuk mendatangkan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami berdoa, berkati dan lindungi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang berduka cita, yang bergumul karena rupa-rupa persoalan. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan menyahuti kami. Kami berdoa dalam nama Yesus.